Di situ kan akhirnya kita bisa belajar tahu, oh ternyata setelah saya ambil kesimpulan bahwa rezeki orang tua yang paling utama bagi orang tua ya, itu adalah di tahun 2022. Pada saat itu saya sedang menjaga anak saya yang sakit di rumah sakit. Nah, saya menerima WhatsApp dari teman saya yang termasuk salah satu bagian dari petugas di desa lah pokoknya. Intinya ada proyek yang saya diajak untuk gabung. Proyek itu namanya proyek SDGs. SDGs bahasanya. Coba dilihat di sini searching. Nah, jadi SDGs itu proyek pemerintah desa, tapi di bawah Kementerian Pedesaan. Yang intinya kita itu disuruh untuk mendata di desa-desa, mendata seluruh warga yang dari data tadi akan dicari kira-kira di desa ini kurangnya apa. Yang didata banyak sekali yang data. Saya masih ingat itu yang didata mulai dari kamar mandinya ada apa enggak, terus rumahnya ini pakai atap atau genteng atau gimana, terus pembuangannya, kemudian sekolahnya di mana anak-anaknya, terus pendidikan terakhir dan pokoknya banyak datanya. Nah, tapi bukan ini yang akan saya ceritakan. Nah, ketika saya mendata itu banyak sekali hal-hal baru yang menurut saya ini adalah pelajaran kehidupan yang penting. Yang pertama, dari sekian data yang saya lakukan, dari sekian rumah yang saya datangi, kebetulan saya waktu itu diamanahi untuk mendapatkan 2 RW. Yang satu RW-nya itu kakaknya sekitar hampir 150-an kakak. Berarti kalau di total hampir 300-an kakak. Bisa dibayangkan kan? Saya datang ke rumahnya orang-orang tiap hari, pada waktu itu sudah nggak bisa waktunya udah penuh dari awal ngajar sekolah, kemudian siang biasa saya pakai istirahat itu, sore ngajar TPQ privat dan lain-lain, malam udah nggak bisa. Saya bisa ngajar, bisanya data ya waktu siang itu. Kenapa kok saya semangat data? Karena ada honornya. Maklum lah, waktu itu semangat-semangatnya nyari uang. Sekarang ya juga semangat. Jadi gini, pelajaran penting yang pertama apa? Bahwa Allah itu adil. Kenapa kok Allah itu adil? Karena dari sekian banyak orang yang saya datangi, orang-orang yang kondisi ekonominya menengah ke bawah, ujian mereka itu ya hanya sebatas ujian ekonomi. Ya, tapi di sisi lain, anggota keluarga mereka itu sehat-sehat, mereka punya anak, anaknya banyak bahkan, nah itu. Tapi saya juga ada yang saya datang itu orang kondisi ekonominya menengah ke atas, bahkan pendapatannya 50-60 juta. Tapi apa? Ujiannya yaitu dia belum mendapatkan anak, belum dikaruniai anak. Padahal hartanya waduh luar biasa, rumahnya tingkat 3. Saya masih ingat sampai sekarang. Berarti apa? Di sini saya simpulkan bahwa yang pertama Allah itu sangat adil. Allah itu memberikan kepada kita yang mungkin orang lain nggak diberi sama Allah. Tapi di sisi lain orang lain diberi yang kita belum diberi sama Allah. Seperti itu tadi. Pelajaran kedua, nah ini yang paling penting. Ada suatu fakta yang mencengangkan ketika saya banyak berkeliling itu, beberapa ya hampir banyak, beberapa rumah sih, di situ ada kondisi di mana anaknya itu sangat kayak kurang akhlak gitu loh kepada orang tuanya. Misalnya ketika saya bertamu, dok 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 itu anaknya nyari. Kemudian dengan nada yang tinggi, "Oh, tamu." Saya langsung kaget. Astagfirullahaladzim. Kok gini? Jadi anak ke orang tuanya seperti itu. Terus ada lagi orang tuanya dibentak dan lain-lain. Kemudian ada banyak kasus-kasus lagi, banyak lah pokoknya. Dari situ kan akhirnya kita bisa belajar tahu, oh ternyata setelah saya ambil kesimpulan bahwa rezeki orang tua yang paling utama bagi orang tua ya, itu adalah anak yang soleh soleha. Itu udah nggak bisa ditawar lagi. Karena kenapa? Orang tua punya anak satu, dua, tiga katakan. Anaknya kaya, anaknya sukses, tapi anaknya nggak soleh, anaknya nggak soleha. Sehingga ke orang tua perlakuannya ya berani sama orang tua, nyentak-nyentak orang tua. Nah, ini akan rugi tuh orang tuanya. Tapi ketika orang tua tadi punya anak yang soleh, yang soleha, yang mungkin nggak sukses-sukses amat, tapi itu akan membuat orang tua hatinya lebih tenang. Nah, itu yang saya pelajari. Bahwa penting sekali memang rezeki utama bagi orang tua ini adalah anak, ya kan? Percaya apa enggak? Mungkin yang melihat video ini yang punya anak sudah akil balik, sudah mulai merasakan. Memang ternyata punya anak yang soleh-soleh ini penting sekali. Nah, kemudian langkah kita gimana? Harusnya kita seperti apa untuk mencetak anak ini? Karena kalau kita biarkan, artinya yes pokoknya mengalir, kita tiap hari kita kasih makan, anak kita sekolah, ngaji,
itu tidak akan tiba-tiba jadi anak yang alim, anak yang pinter, anak yang taat, nggak akan. Tapi ada prosesnya lah. Proses ini orang tua juga penting untuk apa? Mengawal, untuk mendampingi. Nggak serta-merta semua gurunya, semua di sekolah, semua di TPG, nggak seperti itu. Tapi orang tua juga mendampingi. Karena apa? Nantinya pula orang tua yang merasakan hasilnya. Nah, ini penting sekali. Jadi, pesan saya dan nasihat saya juga untuk diri saya sendiri, bahwa penting sekali kita mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita, terutama di fase 0 sampai 7 tahun, dilanjutkan 7 sampai 14 tahun. Itu sangat penting, krusial sekali menurut saya. Dan itu benar-benar kita harus berikan yang terbaik untuk anak-anak kita, supaya apa? Hasilnya nanti anak-anak kita jadi anak-anak yang ya yang kita impikan, anak-anak yang apa ya? Baik, religius, kemudian sopan dengan orang tua, tahu kemana dia harus bersikap seperti apa lah itu. Intinya seperti itu. Ya, itu aja ceritanya. Sampai ketemu di lain waktu. Dan jika Anda tahu mungkin ini di mana kok biru-biru. Ini adalah kasur pemirsa. Iya, ini bukan background ya tapi kasur. Uh, Mungkin itu yang bisa Mr. Zul sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.